anak kecil, dan mereka kenapa nanti ada pertanyaan, kok anak-anak nggak boleh sholat di masjid di dalam ketika maghrib? Karena seperti apapun, berapa orang pun yang menjaga anak-anak tetap tidak bisa diam. Dan itu memang kodratnya anak-anak. Kita pun mungkin lebih parah lagi waktu masih kecil. Dan apakah kita mengakui? Yang kita tanya diri kita sendiri saja. Dan itu sudah cukup baik, Pak Ketua. Dan yang sering terjadi adalah ketika mereka sholat, mereka masuk ke dalam ruangan masjid, itu yang bikin ribut juga. Jadi saya lihat sudah beberapa rekan-rekan sudah ketika habis sholat maghrib, mereka menutup, artinya anak-anak yang keluar melewati pintu yang terbaru. Yang terbaru yang dibikin pintu bakar untuk pintu masuk. Dan itu perlu ditambah agar nanti bapak-bapak yang parkir di situ agar tidak menutupi jalan pintu masuk yang baru. Mungkin perlu diberi tanda ataupun seperti apa bentuknya sehingga motor tidak masuk jadi pintu masuk buat anak-anak dan keluar, sehingga dia tidak berlarian di masjid. Kemudian untuk sholat Jumat, ini yang sangat polemik. Ketika kita sholat Jumat itu lebih parah lagi, Pak. Ketika kita masuk, anak-anak itu loncat, lari, panjat pagar, makan, main domino, main kartu, anak-anak main gambar-gambar, namanya main kartu di situ. Itu sangat lebih parah lagi. Dan kita ada Jumat kedua dan keempat itu ada Jumat berkah. Di sana ada ibu-ibu. Saya sudah pernah melemparkan di forum, waktu itu ada Pak Ustadz Samsul Falah juga. Kemarin di tim kecil juga kita sudah bahas bagaimana menyikapinya anak-anak di sholat Jumat. Karena dari mubalik sendiri sudah terganggu ketika anak-anak itu berkeliaran ketika dia menjalankan khotib di atas mimbar, sehingga terganggu. Kebiasaannya adalah ketika kewajiban seorang laki-laki boleh mengatur anak-anak di masjid, tetapi ketika sholat khotib dan mimbar tidak ada boleh yang melakukan aktivitas apapun selain daripada mendengarkan khutbah Jumat. Ini yang harus kita garis bawahi. Kemarin sudah pernah melemparkan ketika ibu-ibu melaksanakan Jumat berkah, pada saat bapak-bapak sudah tidak bisa mengatur anak-anak, kita kondisikan ibu-ibu untuk menjaga anak-anak, tentunya dengan teknik yang harus kita lakukan seperti apa. Apakah dia cuma berdiri saja sehingga anak-anak tidak. Cuma sebelumnya sebaiknya anak-anak yang berlarian kita tertibkan dulu sebelum khotib naik mimbar. Itu tugas bapak-bapak.